quality time-nya adalah dalam bentuk bersepeda bareng gitu ya. Oke. Nah, Pak, waktu pertama kali tadi kita sempat ngobrol juga dengan anak-anaknya Bapak di liputan sebelumnya. Nah, bagaimana sih Pak caranya mengenalkan ontel ini kepada anak-anak kita gitu? Kadang-kadang ini banyak terjadi, orang tuanya hobi misalkan sepeda tua, sepedanya macam-macam, anaknya tidak ada yang suka. Terus kemudian dia suka motor-motor besar, anaknya nggak suka. Nah, gimana sih Pak caranya Pak? Jadi caranya itu kita mencontohi, semuanya itu kita harus mencontohi. Kalau kita menyuruh orang, kita harus mencontohi. Jadi kalau kita mencontohi, ini loh kita bersepeda. Jadi pelaksanaan kita ke milenial ini, kita sosialisasi ke tempat-tempat pendidikan, tempat nongkrongnya anak-anak muda itu, kita bawa spanduk, ya kan, Pak, spanduk. Ayo bersepeda, ya kan. Sepeda itu sehat, sepeda itu ramah lingkungan, ya kan. Gitu ya. Nah, kedua, ini merupakan budaya nenek moyang kita dulu, bukan nenek moyang, jadi buyut kita ya kan. Dulu ya. Mengenalkan, jadi kita selalu berganti bahan di tempat, pindah-pindah tempat. Nanti kadang-kadang kita di kampus, ya kan, dengan berkampanye gitu terus, sosialisasi. Akhirnya timbul awareness, ya kan. Oh, ternyata asik ya sepeda ondel dia unik kan gitu. Tertarik mulai. Di situ mendekat, pertama foto-foto selfie, ya. Akhirnya dia bertanya, loh Pak, ini ada apa? Ada komunitasnya ya? Oh iya ada. Nah, terus kalau sepedanya, nah kalau masalah sepeda nggak usah dipikirkan dulu. Oh gitu ya. Kita pinjami. Kita pinjami deh. Kita pinjami. Yang penting mau. Alhamdulillah kita di Kostirio ini kompaknya, kalau ada kawan baru ini langsung kita kasih sepeda. Bahkan yang dikasih hadiah sepeda pun ontel secara gratis itu ada juga. Ada juga. Ada juga. Jadi itulah membangunnya itu dari situ. Kita programnya itu kan setiap minggu berganti, ya kan. Yang pertama kita itu silaturahmi, minggu pertama. Nah, ini modelnya kayak arisan, tapi ada yasinannya. Oh gitu. ada faktor agama juga yang dimasukkan ya. Agamanya dimasukkan. Minggu pertama itu dikocok ini kayak arisan kan. Besok bulan depan siapa kan? Kemana gitu? Kemana? Oh jatuh misalkan. Biasanya kita tawarkan dulu sebelum dikopiok. Nah, kita tawarkan lewat WhatsApp group. Ya sudahlah, aku ambil untuk ulang tahunku bulan sekian, bulan ini tanggal ini. Nah, ada yang gitu. Nah, kalau tidak ada dikopiok. Nah, di situ nanti kita ramah tamah. Itulah silaturahmi, memperkuat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Terus yang kedua itu kita ada baca yasin. Nah, yang beragama lain kita juga ada. Ya alhamdulillah dia berdasarkan keyakinan dia masing-masing, dia berdoa, ikut mendoakan kita juga, ya kan. Nah, terus habis itu baru kita ramah tamah, makan-makan, ada nanti yang ngobrol masalah pengalaman. Terus minggu yang kedua kita itu ada namanya apa, ngontel bakti sosial. Oh gitu. Nah, jadi ngontel bakti sosial ini itu kita biasanya donor darah. Terus datangi panti jompo. Terus bagi-bagi apa makanan di simpang-simpang lampu merah atau di kampus-kampus. Nah, kita menunjukkan bahwasanya ontel ini dari dulu itu ramah. Kayak zaman-zaman dulu itu orangnya suka ramah, suka menyapa. Terus ada apa, sopan, santun, ada orang tua permisi gitu. Jadi kita mengedukasi. Nah, sambil kita ngasih bagi-bagi itu, kalau namanya bagi-bagi makanan banyak yang kumpul itu. Jadi di situ nanti sengaja kita gitu kan supaya dia itu sebetulnya mau bertanya ke kita, tapi malu. Mengenalkan juga ya. Oke, terus yang minggu ketiga ini yaitu namanya gowes sosialisasi. Gowes ngontel sosialisasi itu gini. Misalkan ini sekarang yang belum pernah wilayah kelurahan sana. Wah, kita ke arah sana itu ngontel. Oh, gitu. Nah, jadi di situ itu kayak itulah yang bagusnya sepeda ontel, dan kalau kemungkinan diridhoi itu sama Allah itu.
kalau namanya ontelan datang itu pasti kita bisa apa gitu ya. Wow, jadi kayak sesuatu yang spesial gitu ya. Soalnya kan mulai dari pakaiannya juga sederhana ya kayak tempo dulu. Terus sepedanya kok lucu-lucu, aneh-aneh kan gitu, oh kok masih ada sepeda ini ternyata. Gitu itu makanya kita sebagai pewaris budaya itulah ternyata orang itu ya dia belum dipikir itu sepeda itu sudah musnah. Ya, sudah hilang kita gitu. sudah hilang bumi. Nah, ternyata kita dengan keliling di kelurahan itu ya kan nanti finish ke kafe kita, ya udah kita dapat edukasinya. Dapat dapat kampanyenya. Ya, kampanyenya. Gitu. Jadi orang itu biasanya nanti ada yang nanya kalau mau daftar gimana? Searching aja ke Kopa. Gitu. Saya bilang gitu. Ya udah nanti yang duduk. Terus yang minggu terakhir minggu keempat itu ibaratnya itu kita ngontel kayak kita gotong royong itu apa ya istilahnya, saya lupa itu kalau saya buat kata-katanya itu. Jadi ya semacam kayak bakti sosial juga, tapi dia lebih ke membantu ke pemerintah. Misalkan contoh cabut paku di pohon. Biasanya orang-orang masang-masang banner, masang paduan, pakunya itu kan. Terus yang kedua, taman kota. Taman kota kita bersih-bersih. Di situ itu namanya kita pangkat ya kita taruh di rumah. Kan kita banyak ada yang dari Kakanwil Kemenkumham, ada yang dari pajak, ada yang dari TNI. Ada yang macam-macam pengusaha sampai ke tingkat tukang kuli, semuanya ada. Di situ membaur jadi satu. Jadi enggak ada itu namanya istilahnya ini ya bukan kerjaanku semuanya gotong royong di situ. Di foto-foto di Instagram Kopa itu semuanya ada. Jadi tinggal searching aja, lihat bukti yang saya omongkan ini, insya Allah ada di situ. Nah, terus kadang-kadang kita mulai dari berangkat dari gowes dari rumah itu sudah kita mulai, kita kasih magnet itu sepeda itu untuk nyapu ranjau paku itu yang di jalan. Itu ada juga itu foto-fotonya. Jadi magnet bekas sound system itu speaker itu ya kan itu kita digunakan untuk itu ya untuk nyapu bersih ranjau itu. Biasanya di daerah yang sering orang nakal itu di daerah Rawan, Arifin Ahmad, di Pekanbaru, di Jalan Insinyur Soekarno Hatta, istilahnya Areka 1. Jadi dibantu juga oleh masyarakat Kopa gini ya. Jadi untuk membersihkan itu tadi. Oke, luar biasa banget teman-teman. Jadi nggak hanya goes gitu ya, nggak hanya bersepeda aja. Nah, ingin tahu nggak kira-kira Ibu, saya boleh tanya nggak? Ada pesan-pesan khusus nggak untuk teman-teman pecinta sepeda dengan gender wanita? Itu kan cukup jarang ya Bu ya. Dan kalau kita ngomong sih rata-rata di setiap event mungkin hampir 70% itu laki-laki dan 30%-nya perempuan. Mungkin ada pesan-pesan khusus Ibu untuk teman-teman ontelis yang perempuan di Indonesia. Sebenarnya intinya kalau pengen memang sehat, terus murah. Sehat dan murah ya. Sehat dan murah itu ya ontel lah. Gitu. Ontel gitu ya, bersepeda itu ya. Oke. Jadi ya dengan bersepeda kita bukan mencari popularitas ya, mencari sehatnya itu tadi. Makanya seperti yang dibilang suami saya, kalau sudah hari Minggu beliau bilang kita nggak ngontel ya, saya udah langsung ngontel. Nggak ngontel jadi nggak kasih gitu ya. Jadi ya memang beberapa teman saya yang sudah saya ajak untuk ikut itu, tapi memang ada yang masih mungkin belum punya waktunya. Karena kebanyakan yang untuk posterior sendiri kontelistanya itu kebanyakan ya suaminya juga kontelis, istrinya juga. Terus anak-anaknya juga itu belajar dari pengalaman bahwasanya anak-anak mulai awal kita kenalkan itu yaitu kita bonceng dulu dia, kita mengajarkan dia bahwasanya ini loh caranya kita berkomunikasi, bersosialisasi, bahwasanya bukan hanya kemewahan yang bisa kita indikan buat maksudnya buat berteman itu bukan dengan kemewahan, tapi dengan bersepeda pun kita bisa berteman, bisa bersosialisasi. Nah dari situlah kita mengajarkan anak-anak
Dan beberapa teman juga yang ontelis dan ontelista itu membawa anak-anaknya juga. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Kalau dari Bapak sendiri ada pesan-pesan untuk para ontelis yang ada di luar sana Pak, bagaimana Pak? Jadi prinsip kita di ontelis itu satu, kita terutama di ontelis ini kan ada sudah payung hukumnya, badan kan? Hukumnya ya, sudah organisasinya sudah ada, yaitu Kosti. Ya kalau mau di klub-klubnya daerah sudah masing-masing ada, nanti di Pemda, Pemkot juga ada. Yaitu satu, kita harus berpikiran positif. Nah, berpikiran positif, tidak ada sama sekali kita suudon. Oh si A itu gini, oh si B gini. Betul. Positif. Ya. Kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar itu dalam artian kalau kita beda pendapat, ya kan, dalam arahan di ADRT organisasi, si pengurusnya untuk mengatakan gini, ya kan, memang sudah terbanyak gini, ya kita berjiwa besar, menerima apa yang menjadi keputusan, ya kan. Ketiga, kita berupaya itu semaksimal mungkin apa yang kita berikan kepada klub kita, organisasi kita, ya kan. Jadi, oh saya sudah membuat nama baik, ya kan. Oh saya sudah ikut sumbangsi, baik itu bukan uang tapi tenaga. Nah, itulah yang insya Allah akan dicatat amalan kita itu yang seikhlasnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kemungkinan saran saya itu kita niati tulus, ikhlas, jangan sampai berbisnis di dalam organisasi. Itu pasti menjadi kehancuran, pasti kehancuran. Apapun yang kita sembunyikan pelan-pelan itu pasti terbongkar, karena gestur kita itu akan menampakkan. Betul. Nah, mari kita ngondel bersama dengan penuh semangat, ya kan, dengan penuh persaudaraan, kecintaan. Selain hobi, kita itu menggalang benar-benar saudara. Kalau ibaratnya yang satu sakit, kita jangan lupa juga menjenguknya, menjenguknya, entah kita ngasih buat tangan, itulah nanti kita akan dikenal oleh keluarga besarnya dia. Oke. Kemudian itu Mas Daniel. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Pak Rudi dan Ibu gitu ya, sebagai Ketua Kosti Riau. Nah teman-teman, ada satu poin positif yang saya tertarik gitu ya, yaitu kesimpulannya jangan berbisnis di dalam organisasi, betul ya. Itu kalimat itu mengena banget, karena kadang-kadang saat kita berorganisasi kita lupa bahwa kita selalu meminta apa yang organisasi berikan kepada kita. Tapi jangan salah, kita juga harus berkontribusi untuk organisasi tersebut. Teman-teman, yang paling penting itu adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Ayo hidup sehat, ayo berolahraga dengan bersepeda, dan jangan lupa gunakan juga sepeda tua. Thank you teman-teman, bye. Bye.